dengan membaca basmalah. Sebelum Pak Badawi, Pak Haji, 1 menit lah. Jadi manusia itu secara fisik itu makin umur makin tambah itu berkurang kemampuan fisik. Peaknya itu 40 tahun. Iya, puncaknya 40 tahun. Setelah 40 tahun itu bukan tambah sehat, tapi tambah turun. Dulu saya di Bantri ketemu sama ulama Syiah, ya itu kalau nanti mohon konfirmasi tadi 40 tahun itu perbuatan kita mengarah ke surga, maka surgalah dia. Tapi sebaliknya, kalau 40 tahun itu mengarah ke neraka, maka dia. Jadi yang saya maksudkan adalah di sisa umur ini perbaiki hidup, perbaiki tata laku, day to day, menit ke menit, ambillah semuanya itu menjadi amalan ibadah. Kalau kita tidak mengambil detik demi detik, menit, dari menit ke menit itu kita tidak mengambil bahwa satu itu sebagai ibadah, maka kita termasuk golongan yang merugi. Oleh karena itu, supaya kita meningkatkan fisik, ya, dari fisiknya itu 40 makin turun, tapi intelektual, pemahaman itu bisa bertambah-tambah. Nah, untuk mengganjal supaya fisiknya tidak turun, maka disinilah kita olahraga. Olahraga itu ya istilahnya badannya dibagi. Itu aja sebagai pro. Selanjutnya kajian kita apa Pak Haji? Masih melanjutkan sholat. Sholat sih. Oke, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah SWT, sedikit mengomentari apa yang disampaikan Pak Kus tentang usia 40. Itu memang dalam Al-Quran itu ada ayatnya tentang usia 40, yang itu merupakan satu batas kematangan secara kejiwaan. Makanya Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul juga ketika usia 40 tahun. Oleh karena itu, ketika secara fisik usia 40 itu semakin melemah, maka secara kejiwaan kita harus semakin bukan melemah, harus semakin meningkat. Makanya kita yang saya kira sebagian besar sudah di atas orang 40 mana, di atas 50. Kita mulai meningkatkan amal-amal kita, ibadah kita, yang antara lain adalah kita antara lain beresi sholat, supaya sholat kita jangan seperti sholat yang anak muda, sekedar melaksanakan sholat, kita tidak tahu isi sholat, orang ngerti tahu apa ini benar atau orang. Ini bagian daripada kita mempergunakan sisa waktu untuk mematangkan kejiwaan kita dengan sholat. Dan ternyata memang kalau kita sudah mengkaji tentang sholat ini, ternyata juga memang banyak kita temukan
telah kita laksanakan selama ini ternyata masih belum pas daripada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah memerintahkan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku melaksanakan sholat. Yang kedua, sholat adalah ibadah mahdhah. Yang ibadah mahdhah itu sifatnya tauqif. Tauqif itu paket, sehingga ibadah mahdhah, sholat, puasa, zakat, haji itu ibadah mahdhah yang tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Kalau sholat termasuk gerakan, bacaan, dan hatinya harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Pada kajian yang lalu kita telah menyampaikan tentang waktu-waktu sholat. Maka sekarang kita beralih pada kaifiyatus sholat, yaitu tata cara pelaksanaan sholat. Iza kuntum ila sholat, ketika kita mulai menegakkan sholat, berdiri, faqul Allahu Akbar, ucapkanlah Allah Akbar. Tadi karena sifatnya tauqif, maka ucapan Allah Akbar itu pun tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Insya Allah kalau ini nggak ada yang berani nambah. Tapi ada nanti di dalam tahiyat, tasyahud, sholawat. Sholawat itu ada yang berani menambah. Padahal hukumnya sama. Membaca sholawat itu harus sesuai dengan tuntunan. Takbir juga harus sesuai dengan tuntunan. Karena nanti di dalam membaca sholawat kan umumnya Allahumma sholli ala sayyidina. Padahal teks hadisnya nggak ada sayyidina. Argumentasi mereka yang ditambah sayyidina adalah hormat pada Rasulullah. Jadi hormat, ojo jangkar kalau Muhammad, kalau Rasulullah Muhammad orang dianggapnya begitu. Nah, kenapa Allah Akbar ditambah baik? Gusti Allah Akbar, kenapa nggak beri nambah? Menuju jangkar kalau Gusti Allah, kalau kita menggunakan argumentasi itu. Hanya harus cukup dengan Allah Akbar. Ini hadisnya dari Abu Dawud, Tirmidzi. Miftahus shalah al-wudu, pembuka sholat adalah wudu. Wa tahrimuha at-takbir, keharaman sholat adalah ketika sudah takbir. Wa tahrimuha at-taslim, penghalalan sholat adalah ketika sudah salam. Tahrim artinya kalau kita sudah Allah Akbar, maka yang tadinya halal menjadi haram. Makan sebelum sholat halal, minum sebelum sholat. Tapi kalau sudah Allah Akbar, makan minum menjadi haram. Bahkan selilit sate itu nggak boleh ditelan. Kalau sudah Allah Akbar, lagi sholat pas selilitnya ucul, kalau selilit sate mau, emang jelek, itu membatalkan sholat. Maka tahlil kembalinya halal adalah ketika sudah salam. Kalau sudah salam maka yang tadinya haram menjadi halal kembali. Hadis yang kedua dari Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dari hadis Humaid As-Sa'idi qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah istaqbala qiblah. Adalah Rasulullah ketika sholat pertama-tama menghadap kiblat. Ini perintahnya sudah kita baca, surat Al-Baqarah ayat 144. Waraf al-yadayhi, dan mengangkat kedua tangan. Waqala Allah Akbar, ini mengucap Allah Akbar. Hadis yang lain, idza qumta ila shalah fakabir. Apabila kamu mendirikan sholat, maka bertakbirlah. Ini yang perlu kita perhatikan, istaqbil qiblah. Menghadap kiblat adalah seluruh tubuh kita menghadap ke arah kiblat, termasuk kaki. Ya, kalau kita perhatikan, banyak orang yang sholat, sikile orang menghadap kiblat, sing tengen madhep rada ngalor, sing kiwa gitu, mojok. Mestinya kita harusnya kakinya
lurus sejajar menghadap ke arah kiblat. Ini yang banyak sekali tidak mendapatkan perhatian. Kemudian posisi kaki berdiri. Kalau di APD jilid 3 itu dijelaskan, itu kakinya adalah selurus bahu. Jadi selurus bahu. Boten direnggangke. Mentang. Kadang-kadang wonten sing mentangnya kambang. Bahkan mungkin sikile kanjeng adoh sido ya meneh. Ini itu Arab Pak, saya pernah. suruh orang Arab tok Pak. Wong Jawa batang pirang-pirang kok. Sikile ngoyo aku tuh. Jadi orang kudu Arab tok. Wong batang pirang-pirang. Mestinya itu mereka kan alasannya melaksanakan perintah Rasulullah supaya rapat. Perintah Rasulullah kan memang kaki satu dengan harus rapat. Bahkan tapi perintah Rasulullah hadisnya itu bukan hanya kaki loh Pak. Bau. Jadi ngadeg ini pun rapat. Lah nek pentang sing rapat bisa tok. Dhuwure ora apa ini kok ada rukuk, orang begini kan rukuk kayak terus sujud mesti begini, itu jadi renggang lah. Jadi Arab rapat ke soft dengan cara mentang-mentang itu tidak menyelesaikan masalah. Maka caranya adalah kita tetap berdirinya biasa, nek konconya aduh ditarik supaya mendekat dengan kita. Itu terus, insya Allah akan sesuai dengan perintah Rasulullah itu mendapatkan. Warofa ayadhi, nanti ada bagaimana cara mengangkat tangan nanti di belakang ada hadis. Mukhlisan niat ada. Kita sholat dengan ikhlas, niat yang ikhlas. Perintahnya ini surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa umiru illa liya'budu mausuliti. Dan tidaklah aku diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas karena agama, ikhlas karena mendapatkan mencapai ridha Allah. Hadis yang panjang dari sahabat Umar, inamal amal binniyat dan seterusnya. Sekarang niat. Tentang niat ini Rasulullah mengatakan an-niyatu hahuna wa syara ila sadri. An-niyatu hahuna wa syara sadri. Kata Rasulullah, niat itu di sini sambil menunjuk ke dada. Rasul tidak menunjuk ke mulut. Artinya niat itu bukan di mulut, niat itu di dada. Jadi kalaupun kita sudah mengucapkan nawaitu sebagai usali orang tahu jadi orang apa. Usali fardul maghribi salah sarokaatin mustaqbilin ada makmuman ya ta'ala, tetapi hatinya tidak ikut, itu belum dikatakan niat. Orang tidak, tapi sebaliknya tidak mengucapkan tapi hatinya masa itu yang dikehendaki dengan. Yang kedua memang teks niat itu Rasulullah tidak memberi contoh, tidak ada teks niat. Makanya kalau kita di Muhammadiyah itu tidak ada istilah talaful bin niat. Tidak ada mengucapkan niatnya hanya dalam hati. Kemudian tentang waktunya, waktu niat. Ada orang-orang yang ini di sini kan sebutkan ya. Jadi setelah berdiri takbiratul ihram niat. Ada yang mengatakan niat kita kan kehendak hati. Sehingga nek omah mangkat nang masjid setengah rolas kita tulis niat arep salat zuhur. Sehingga nang masjid ora usah niat. Ini juga pendapat yang tidak pas. Yang dalam bahasa Arab itu ada niat, ada azam, ada hamun. Ya, tiga-tiganya pekerjaan hati. Tapi yang namanya niat itu adalah yang dibersamakan qasdusya muqtaranan bil fi'li. Niat ini salah satu definisi niat adalah qasdusya muqtaranan bil fi'li. Artinya apa? Kehendak hati yang dilaksanakan bersamaan dengan melakukan perbuatan. Jika ketika sholat perbuatan pertama adalah takbiratul ihram,
Maka niat kita itu ketika takbiratul ihram. Kalau bisa bersamaan, benar-benar bersamaan. Allah, tangannya ngangkat, mulutnya mengucapkan takbir, hatinya niat. Niatnya tidak perlu lengkap. Tidak harus lengkap tadi seperti usolli dan seterusnya. Yang penting kita pertama niat, kemudian sengaja sholatnya apa, kemudian fardu atau sunnah. Kita sholatnya fardu itu yang harus. Yang sholat maghrib fardu karena Allah itu sudah cukup. Bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Indonesia. Kalau tidak bisa bersamaan persis dengan takbiratul ihram, itu karena tadi namanya definisi. Jadi muqtaran bifili, penyertaan bifili itu bersamaan itu bisa bersamaan langsung atau bisa bersamaan berurutan, beriringan. Ya misalnya ketika kita tidak mampu karena ketika Allah, hati kita mengagungkan Allah, maka ketika sudah bar itu bisa kita mengikuti. Seperti orang yang melakukan satu perjalanan, mangkat ke Sopo, mangkat ke bareng kalau bareng kan orang kudu jejer. Bisa juga ada yang ngarep aku neng buri atau sebaliknya. Itu ulama mendefinisikan pengertian bersamaan itu seperti itu. Yang ketiga, rafi'an yadaika, ini mengangkat kedua tangan, hazwa manghibaika, sejajar dengan bau, mahadyan di bahamika udunai, kemudian meratakan kedua jempol ibu jari dengan telinga. Di tangannya itu sejajar dengan bau, ibu jarinya sejajar dengan telinga. Ini hadisnya dari Ibnu Umar. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi halwa menggebai tidak takai sholat. Adalah Rasulullah mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan baunya. Ia tasawuf ketika mulai sholat. Bila kabar oleh ruku, demikian juga ketika ruku. Jika rofa rasahu mina ruku, dan juga ketika bangun dari ruku. Rofa kadalik, mengangkat kedua tangan seperti itu. Allah sakallahul mahmidah, Rabbana walakal hamdu. Wala wakana la yafalu dzalika fi sujud, tetapi Rasul tidak mengangkat tangan ketika sujud. Jadi di sini ada mengangkat tangan itu pertama ketika takbiratul ihram, kedua ketika akan ruku, ketiga ketika bangun dari ruku. Sujud tidak, ketika akan sujud tidak mengangkat tangan kaki. Nah ini juga yang harus kita perhatikan tentang tata cara mengangkat tangan. Soalnya banyak ono sing angkat tangan keduduran, Allahu Akbar. Ono sing mong semene tok, ya. Benar kan? Males. Kenapa enggak sekalian? Semene bisa, insya Allah semene juga bisa. Tapi karena tidak tahu dasarnya, asal-asal mesti ngangkat. Ada yang kalau yang segini masih nanti ada Pak. Kalau yang segini masih boleh. Ya, jadi ada jajar Pak, ada jajar dengan telinga. Ya, kalau yang begini. Betul-betul. Diputar-putar betul-betul. Ada tapi nggak ada. Tapi ada. Allahu Akbar. Bukan mau takbir lagi setelah takbir. Jadi orang langsung jadi. Itu ada tapi nggak ada dasarnya. Habisnya kita baca. Ini juga ada lagi dari Muslim. Jika kabaro, ini salah, ya Pak. Jika kabaro rohayati hatta yuhali bima uzunehi, wa idza ra'a rasulun ruku, faqala sanallahu hamidah. Ala misra dalik mengatakan ini tadi seperti yang hadis di atas, intinya
mengangkat tangan kita berihram, kemudian ketika rukuk, dengan rukuk dia akan rukuk, dan ketika bangun bangkit dari rukuk. Berarti indah Daud berarti hatta karena tahyala mengketehi wahyu bima sama saja di atas. Ini kita tahu. Summa yadakal yumna ala zuhri kafaika yusra ala sadrik. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas telapak tangan kiri ala sadrik, di atas dada. Ini pertama. Ini di jilid 3 halaman 537 disebutkan telapak tangan kanan menggenggam pergelangan dan hasta tangan kiri. Ini hadisnya di bawah ini. Soal itu Rasulullah SAW ada ayatul yumna ala ayatul yusra ala sadri. Hadis kedua summa ayatul yumna ala dhuhrika bil yusra war rusri was sa'idi. War rusri itu lengan dan juga menggenggam lengan dan jadi ini menggenggam digenggam lengannya. Kemudian ala sodri di atas dada. Di atas dada itu ada yang menerjemahkan dodo itu ini. Nah, sehingga di atas dada berarti di sini. Betul kan? Ini di atas dada. Ini tidak pas dengan bahasa. Kalau kata Allah itu tidak benar-benar harus di atas, tapi bisa diartikan di ala sodri, di dada. Tapi kalau benar-benar atas itu pakainya fauqa. Kalau fauqa sodri itu benar-benar di atas dada. Kalau ala itu tidak harus di atas. Contohnya, ketika bahasa Arab mengatakan, kita berbicara dengan bahasa Arab, al-khatib yakhthub 'alal mimbar. Seorang khatib sedang khotbah di atas mimbar. Ngadike teng pundi? Yang dhuwur mimbar apa yang ngarep mimbar? Itu kata ala itu. Ala mimbar artinya di depan mimbar. Sehingga kalau ini ala sudri itu tarjih memaknai di depan dada, bukan di atas. Tapi kalau kita melihat ada orang yang benar-benar tadi sepak orang, itu urusan mereka, kita nggak usah. Itu selain karena nasu yuk maruna ayat arid rijal ayat yumna ala dhira'i. Nah ini salah, ini mesti. Oh betul. Ya muruna ayyadha ar-rajulu yadahu yumna ala dhira'i. Ini lengan. Jadi adalah orang-orang diperintahkan untuk meletakkan, seseorang diperintahkan meletakkan tangan kanannya atas lengannya, di atas lengannya. Adil ya. Atas lengan bukan hanya sekedar tapi ambil digenggam. Kemudian bacaannya iftitah. Summa qara'a doa al-iftitah. Kemudian membaca al-iftitah bahwa Allahumma ba'id baina khataaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqina al-khataaya kama naqasa al-abdu min al-damas. Allahumma sil khataaya bil ma'i was-salji wal barad. Atau pilihan kedua, wajah Tuhan siya dan lima tasawuf arundah hanya kusina dan syirkin. Inna sholat dan syiraya dan tidak ma'amin la syarika lahu wa lillahi tabaraka anna minal muslimin atau anak awalun zin atau anak minal muslimin. Kalau ini menapal setia ya, berbeda sudah. Tapi kalau yang pakai ini, jadi pakai yang ini, wajah tuh, itu tidak berhenti sampai wa anak minal muslimin, masih ada lanjutannya. Allahumma antal maniku la ilaha illa anta rabbi wa na'abduka zalamna nafsi wa anta rabbul amri fa'afirli dhunubi jami'a la yaghfiru illa anta wa hdini la syarahwa la yahdini la illa anta. Ani saya
La seba'ani saya ila anta la baika sa'adaika wal khairu biyadika wasyadu la ilaha illa anta tabaraka wa ta'ala as'aluka. Kalau kita mampu berwajah tuh mestinya sampai sini. Mestinya ya. Kebanyakan kan dipotong ya. Kan ini kok. Karena minal muslimin. Terus harus dibaca. Ini silahkan dihafalkan kalau mau dipakai untuk salat tahajud, Pak. Ojo ngimami salat maghrib. Salat maghrib kok. Enggak, saya biasa baca itu kalau salat. Oh, tapi kan orang-orang lengkap, orang umrah. Potongan tahu dengan impor. Iya, tapi itu muslimin itu. Iya. Ini yang paling panjang, ini yang tengah-tengah. Ada yang paling pendek. Allahu Akbar, kabiro, walhamdulillah katsira, wa subhanallah bukrata wasilah sudah. Nah, itu pendek, paling pendek itu. Salat apa saja. Kita bisa salat sunnah misalnya. Kalau saya biasanya kalau salat sunnah pakainya itu salat sunnah qobliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid. Ini pendek. Allah berkabiro, alhamdulillah katsira, subhanallah wasilah. Ini salat fardu pakainya nih. Sing tengah-tengah. Kalau baik-baik ini baik. Salat malam, ini wajah tuh. Kalau ini wajah tuh terus sampai selesai. Monggo kita bisa hafalkan. Ya orang perlu dibagi udah hafal ke situ. Kerja ngapal Sambungannya sih. neng hafal ke di kiri, kalau dia neng hafal ke orang mau coy gitu. Tak tulis kertas gede, kata kok neng sholatan Arab. Dia setiap sholat habis kalau mau coy. Si siapa dewe? Kalau setiap hari sisi dia hafal dulu. Boleh ya Pak? Boleh. Saya baca boleh? Boleh. Sholat sambil baca. Kalau gitu kan pakai bacaan itu sih. Di Oh, itu sunat dulu Quran. Quran. Iya lagi. Boleh, Pak. Buku koran. Quran. Summasta'in qailan, kemudian mengucapkan isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di dasarnya surat An-Nahl ayat 98. Idza qara'tal Qur'an fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Apabila ini sebenarnya kan umum bukan hanya sholat, tapi membaca Quran. Karena kita akan membaca Fatihah, sehingga diperintahkan juga membaca ta'awudz. Nah ya, ini di dasarnya. Karena yakul mereka ayat Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Dan ayat kedua, ja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul qabla qira'ah Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Pertanyaannya, apakah membaca ta'awudz ini hanya pada rakaat pertama atau setiap rakaat? Ya pertama. Dan nanti di jilid 3, hampir jilid 3 itu ada penjelasan dibaca setiap rakaat. Karena kita akan membaca Fatihah, maka setiap rakaat kita sebelum Fatihah membaca ta'awudz. Kemudian summa qira'at bismillah. Ini membaca bismillah. Hadisnya ini Sallaitu ala Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bismillahirrahmanirrahim. Summa qira'a Ummul Quran. Setelah bismillah dibaca Ummul Quran Fatihah hatta balagha wal dhalin faqala amin wa qala nas amin. Jadi imam juga diperintahkan membaca amin, makmum juga membaca amin ketika selesai. Tentang membaca. Sudah kita bicarakan dulu ketika tafsir basmalah. Apakah bismillah dibaca jahar atau dibaca sir, sudah kita bicarakan dulu. Kemudian membaca Fatihah. Hadis Ubadah bin Samit, la sholata liman lam yaqra hadal kitab, tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Fatihah. Ini kata la sholata, ini nanti
sudah pernah kita bicarakan juga. Ada yang membolehkan kita sholat tidak membaca asal membaca ayat. Juga sholat Rasulullah SAW as-subha, Rasulullah sholat subuh, fasaqulat anil qira'ah, Rasulullah terganggu bacaannya. Falaman surofa, maka ketika telah selesai, qala inni arakum taqra'una wara'a imamikum, saya melihat tadi ada yang membaca di belakang imammu. Qala, maka sahabat menjawab kepada qulna Rasulullah, kami Rasulullah tadi membaca, itu membaca Fatihah. Qala la taqra'u illa bil Qur'an, jangan kamu laksanakan itu kecuali hanya membaca Fatihah saja. Jadi rupanya ini sahabat ikut-ikutan membaca surat. Ketika Rasulullah setelah Fatihah membaca surat, sahabat kemudian menirukan, karena Rasulullah tidak diperkenankan. Ini bagi orang yang salat berjamaah, makmum tidak boleh ikut-ikut membaca surat. Yang dibaca cukup banyak Fatihahnya saja. Bersama itu. Sama. Bisa bersamaan, bisa belakangnya, Pak. Belakangnya itu artinya ketika imam membaca surat, itu kita baru membaca itu boleh. Tapi surat yang sama. Baca saja. Baca Fatihah saja. Ketika surat makmum nggak boleh. Ini la taqra'u. Ya. Kalau ini berlaku untuk yang sim, Nah, ya. yang dulu sama asar, Iya, sama. tetap Ya. Tetap sama. Punya makmum itu tidak baca surat. Kecuali salat sendirian ya. Ini kan jamaah. Kalau sendirian berbeda. Sendirian kita seperti imam. Kalau duhur sama asar kan itu jelas sir ya, nggak Iya. ada. Iya. Berarti kita hanya Fatihah. Iya, tetap baca. Tetap baca. kadang-kadang imamnya bacanya panjang sekali. Ya. Kayak lugur itu kan. Habis kalau kisahnya sahabat ini al-haram penjelasan itu rumah itu. Kalau kita mendengarkan imam baca Al-Fatihah, apakah sholat imam kita amin sudah terbaca Al-Fatihah atau misalnya kan ketika Al-Quran dibacakan kita tidak boleh. Ya. Gimana? Ya itu ini sudah kita bahas ketika tafsir yang Januari itu belum ikut. Jadi begini Pak, ada beberapa pendapat tentang membaca dalam sholat bagi makmum. Pertama itu ya Al-Quran tadi surat apa namanya surat ini An-Nahl ayat 28. Faiza qara'ta ada lain Faiza qara'tal Qur'an fasta'id bil fastami'u lahu situ. Faiza qara'tal Qur'an fastami'u lahu situ. Apabila ada baca Quran, dengarkanlah dan perhatikanlah. Yang menggunakan hadis ini itu berarti kita tidak boleh membaca apapun. Makmum itu wis guru ketok. Orang mencoba orang. Padahal ada hadis yang tadi Rasul mengatakan la sholata liman lam yaqra' baca kitab. Tidak sah sholatnya kalau tidak membaca Fatihah. Bagi kelompok tadi mengatakan ada hadisnya lagi bahwa jika kamu sholat makmum maka bacaan imam adalah menjadi bacaan. Enggak boleh kita sholat guru kok ketok orang mencoba itu. Ini satu madhab sebenarnya. Pendapat yang lain kita tetap karena Rasulullah ini tadi memerintahkan jangan membaca pun kecuali Fatihah saja. Nah, maka kita diperintah tetap membaca la taf'alu illa bi ummil Qur'an. Jangan kamu mengikuti bacaan kecuali membaca Fatihah saja. Ya, kedua-duanya ada dasarnya. Baik dasar Al-Qur'an maupun dasar hadis. Tapi otomatis kalau jahir, kalau yang bisa nguruk peringkat ketiga keempat ya harus tetap baca. Ini hadis berikutnya. Ini atak berguna fi sholatikum wahai imam, apakah kamu membaca di belakang imam? Wal imam yaqra'u padahal imam sedang membaca, fala taf'alu. Jangan kamu lakukan itu. Wal yaqra'ukum di kitab fi nafsik. Bacalah olehmu baca kitab Fatihah fi nafsik untuk dirimu.
macane lirik-lirik. Ada wonten sing yang utanggone salat tapi macane Strongest seperti dia. ini enggak. Adanya fi nafsi. Maka untuk diri kita sendiri. Jadi tadi tentang apa? Apakah bareng imam atau tidak ya? Itu memang tidak ada penjelasan secara tegas. Tapi kita hanya melihat hadis-hadis ini. Maka kita, karena Rasulullah mengatakan jangan membaca kecuali baca saja, sehingga ketika imam sedang membaca pun kita boleh membaca, tapi bacanya Fatihah. Sehingga ketika imam sedang membaca surat misalnya, kita juga boleh membaca yang dibaca Fatihah. Makanya kalau kami itu ben kena loro-loro nih, bisa ngrungokke, bisa maca, maka bacanya barengi karo imam. Imam alhamdulillahirabbil alamin, kita ikuti alhamdulillahirabbil alamin. Terus sampai amin. Itu kan otomatis kita bisa mendengarkan. Barengi kan bisa mendengarkan. Juga kita bisa membaca. Nah, maka ketika imam membaca surat, kita sudah tinggal mendengarkan saja. Ini apa namanya? Pendapatan ya. Silakan baca. Yang jelas yang tidak ada dasarnya itu yang mengatakan setelah amin, imam berhenti memberikan kesempatan pada makmum maca Fatihah. Iki sing bener-bener. Kan mandeke kesuwen dari kan. Iya. Kalau baca surat mandeke sabar-sabar. Waqul ba'daha amin. Nah, ucapkanlah amin setelah selesai Fatihah. Nah, hadisnya jika ammanal imam, jika imam membaca amin, fa'aminu, maka bacalah amin. Fa'innahu man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikat, barang siapa yang bertepatan aminnya dengan aminnya malaikat, artinya malaikat pun ikut membaca amin, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Lalu ayatun anna Rasulullah idza qala ahadukum amin, faqala fil malaikatu fis sama amin. Jika imam membaca amin, maka malaikat yang di langit pun membaca amin. Man wafaqa ihdahuma ukhra ghufira lahu ma taqaddama. Karena siapa yang bertepatan aminnya dengan amin malaikat, maka diampuni dosa-dosanya. Ini tentang baca amin. Sehingga kita upayakan membaca aminnya itu bareng karo imam. Karena ketika imam membaca amin, malaikat juga membaca amin. Mana ojo kesusu. Biasanya ini walau dolin nurun wis amin. Padahal imam itu jeda sebentar untuk menarik nafas. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Mesti ada jeda baru amin. Supaya kita bisa bersamaan dengan aminnya. Saya kira itu ya, 10 sampai amin dulu. Membaca surat. Mungkin masih ada pertanyaan? Batasan yang diperbolehkan gerak di luar ketentuan itu berapa atau mama kita tuh kadang-kadang sok Kukur-kukur. ya nengkeler gitu loh, tadinya ndak apa-apa terus ngomong itu yang diperbolehkan tuh berapa kali atau gimana? Ini fikih itu apa, kalau fikih itu akan berbeda-beda Pak antar satu ulama yang lain. Itu dikatakan itu tidak boleh melaksanakan gerakan yang besar atau lebih dari 3 kali. Misalnya 3 kali kukur-kukur, ya, lebih dari 3 kali itu kan. Tapi nek jenengan kukur-kukurnya Ya biasanya ya ada kuping itu masih boleh Pak. Tetapi ada gerakan-gerakan besar yang diperbolehkan dalam rangka menjaga kelangsungan kekhusyuan sholat. Misalnya contohnya
misalnya jenengan apa sholat kan kadang kan ono bocah cilik nggih. Hah? Yes. Harus nyetak HP misalnya. Iya. Menghalangi itu boleh. Cuma toko baru Nah, itu boleh Pak. Atau lagi narik ono apa? Kalau jengking liwat itu boleh Pak. Boleh. Rasulullah ada dalam hadis pernah sholat membukakan pintu Pak. Tapi pintunya di depan. Di depan. Sehingga orang belok-belok maju ya. Atau kadang-kadang ngecek bocah-bocah nangis itu bisa dijunjung. Itu yang hal seperti itu yang boleh. Tapi orang pernah jadikan kebiasaan. Sholat kalau ngomong misalnya ya punya bocah-bocah si bayi nangisan kalau di masjid itu sebaiknya jangan Pak. Nanti kalau sudah memayis saja nanti nggih. Paham. Tadi masalah jarak antar jamaah itu Nggih. Jarak kan ukurannya baru Nggih. ini tentang kadang hujan-hujan Nggih. tapi setelah era maaf ini COVID kan COVID kita terbiasa sih yang 1 meter ya paling jarak. rupanya sekarang itu nyaman kalau seperti itu Oh. sehingga di mana-mana sekarang ini Kebablasan. kecenderungannya berjarak gitu loh. Oke. Hanya sebagian kecil sih kaki sekarang ngejar-ngejar kaki itu sekarang sedikit banget kecuali yang satu frekuensi itu yang masih ada. Mereka bingung ini. Betul Pak. Jadi kalau umum memang itu jarak itu tidak diperhatikan. Umum rasa-rasa tidak diperhatikan. Bahkan jarak setengah meter Pak. Ada kok setengah meter. Kalau COVID itu kan masa darurat. Kalau darurat itu hal yang tidak boleh jadi boleh. Itu tidak boleh dijadikan kebiasaan. Betul itu. Maka ya membuat tugas kita kalau di mau ya sebelah itu ditarik mau balik Pak. Enten balik. Kaitannya dengan makmum itu kan makmum wajibnya baca Al-Fatihah ya. Misalnya dia itu datang kemudian imam sudah mau ruku itu masih bisa nggak bisa atau harus nanti mengulang lagi? Kalau kita masih bisa mengikuti imam ruku bersama imam, artinya kita masih bisa tumakninah. Karena masbuk itu sudah dianggap satu rakaat. Nanti di sholat jamaah ya. Tidak baca apa? Kalau tidak baca apa-apa, Fatihah. Karena orang sih batasannya ruku gitu Pak. Nah, Batasannya mau masuk itu. iya, ruku masih bisa ikut ruku. Iya. Tapi nek jenengan teko mau ruku, yang teko Allah Akbar, yang arep ruku imam itu wis ngadeg itu syarat kado. Jadi syaratnya dia harus bisa tumakninah. Allah Akbar. Nah, ini masih bisa tumakninah itu bareng berarti. Itu berarti pulang. Nggih. Itu enggak ikut. Nggih. Jadi nek wis bisa tumakninah, ya wis ojo ditambah meneh. Ojo aku ora marem maca Fatihah mau. Ya malah jadi lebih. Nah, kalau disahke berarti sudah dihitung 1 rakaat. Ada yang kayak gitu Pak. Nggih. Dia baca dulu nanti imamnya itu nanti ideal gitu Pak. Nggih, oh ngenteni. Enggak baca Al-Fatihah. Nggih. Dia sebenarnya nggak terlambat. Oh, enggak Itu masih ruko. Oh ya enggak boleh, Pak. Enggak artinya ada yang kayak gitu. Jadi imam masih ruko. Nggih. Sudah Tapi ruko. terus tapi tapi mau soal Fatihah sih. Nggih. Sehingga dia terus ideal. Nah itu kalau sudah nyampe kita belum ruko, Nggih. berarti orang dihitung 1 rakaat. Nah, iya. Dan perintahnya itu Rasulullah itu perintahnya bagi masbuk itu laksanakanlah apa yang sedang dilaksanakan dengan imam. Lagi sujud yo takbir terus sujud, lagi lingguh langsung lingguh, tapi jangan dihitung. Orang sana ini juga.
Kadang-kadang beberapa teror ngenteni. Imamnya wis sujud. Dan berdiri. Nanti kakak kalau takbir. Pikirnya orang masuk rakaat sih ya. Pripun? Pikirnya nggak masuk rakaat. Nggih. Padahal luar dekat ono pae, Pak. Padahal Jawa itu mah. Nggih. Makanya separuh itu udah masuk satu rakaat kan besar. Makanya kan ada pertanyaan, Pak. Jamaah masbuk itu benar-benar keri, Pak. Teko imam wis tahiyat akhir. Ini aku teko langsung tahiyat akhir. Ini dihitung jamaah apa? Dihitung, Pak. Sehingga kalau jamaah Pak ya 17 pinter ya 17, Pak. Mau Allah kan adil, Pak. Tapi dia berarti menjalankannya mama yang 4 rakaat dia berarti ya harus 4 rakaat. Iya, yang tahiyat teko. Berarti Belum itu syarikat aja tetap papat. Tapi kita jadi itu jamaah. Ikut jamaahnya. Iya, artinya Pak, dapat pahala jamaah. Tapi Mas Buk memang Mas Buk temenan lah. Nah, Orang cek dongeng Mas Buk bareng. Termasuk ini Pak, jarak soft antar mau panel atau itu. antar shock pertama dan kedua. Iya. Kalau terlalu pendek, memutuskan sholat. Nah, Nah itu yang kadang saya itu bingung, sama aja haji. Baru mau haji kok dagangannya laris gitu ya. Gitu. Jadi kadang kita goyahnya di situ iya, Pak, iya. karena sholat juga kebutuhan. Iya, iya. Nah, tapi mengkhususkan sholat gitu, sholat padahal kan ya kadang muncul lah kayak gitu. Iya, itu namanya manusia, Pak. Nanti kadang-kadang kan tergoda hal yang Dan bukan hati pokok. Kalau Bapak memperbaiki hidupmu, memperbaikilah. salah. Yakin bisa. Iya. Mereka Kalau itu dalam sholat tadinya yang mungkin nilainya masih 5 Ini nilai lebih baik nih. cara memperbaiki ini mengetahui tata cara itu cara kita memperbaiki. Nah, orang ngerti bagaimana cara kita memperbaiki. Kalau kamu mau memperbaiki hidupmu, maka Perbaikilah. perbaikilah sholatmu. Nah, ini adalah salah satu cara untuk memperbaiki sholat. Nah, ilmunya seperti ini. Dan yang Pak memperbaiki orang ilmunya ya. Bagaimana cara memperbaiki? Tapi ini kan sama itu sih HPT yang 3 itu sebaik. Sama. Yang tiga lebih apa? Penjelasannya lebih jelas. Jadi ini kan waktu kita kecil itu kan diulang sholat itu. Dulu kalau saya Ini biar kamu kali ini. ada pertanyaan berapa? Pertanyaan mau terang cegah kok. Lewat ya. Saudara Haji bisa baca. Ini malah telepon panggilan kok itu. Ini Pak, ini kisah ini kisah nyata Pak. Iya. Tadi kan saya sholat berjamaah sholat isya Pak. Kemudian saat mau sholat isya itu kami terasa gatal, kaki itu terasa seperti kambuh, biasa gatal 2 kaki itu. Sempat kita itu kalau sholat ya sambil menghapus supaya tidak saat rukuk gitu Pak. Ini sambil menghapus. Terpikir juga mau saya batalkan ya. Gatalnya sangat. Akhirnya mau mundur di belakang ada jamaah juga. Akhirnya sampai selesai sampai salam. Nah ini nanti perlu diulang atau tidak Pak? Salatnya pripun mau? Ya sholatnya saya dulu. Jadi sampai saya Oh, iya. Karena gatel. gatalnya sangat Pak. Nah, gatalnya sangat ya. Bisa jangan misalnya alun-alun Pak, ngukurnya Pak. Ngukurnya Ya alun-alun. saya besar tuh Pak. Sambil Oh, sambil ya, artinya itu bukan gerakan tambahan ya. Betul. Jadi kan bukan gerakan tambahan, gerakan sambil Iya. apa pindah. Iya. Iya. Udah kenapa sih? Iya. Kecuali nanti
lagi rukuk tapi kon nah ini malah gerakan tambahan ini. Tapi kalau sambil Kalau demikian nggak berdosa. betul. Tapi pertanyaan Pak Niti, ada niat mau membatalkan? Oh iya, dan niat membatalkan. Berarti soalnya sah nggak? Harus ada niat membatalkan. Membatalkan apa lanjut enggak? Iya. Kalau di belakang ada makmum. Iya. Betul sangat enggak apa. Kalau niatnya sebelum sholat itu pun saya samakan dengan orang puasa, Pak. Puasa kalau niat puasa nanti puasa tapi pada orang sing ngetrit pangan aku arep buka itu kalau batal. Tapi kalau sholat niatnya di dalam sholat melihat situasi itu betul apa tidak membatalkan. Kecuali sebelum sholat niat terus gua tak sholat gua nek terus sopo kodok koncoku teko yo tak batalke buka lawang itu batal. Karena apa? Niatnya digantungkan dengan sesuatu perbuatan. Jadi sholatnya nggak sah. Ya? Sholatnya berarti tidak. Ya nggak sah. Batal kok. Batal berarti kan belum sah. Ada yang membayi, Pak. Jadi sholat harusnya kucing terus rukuk ya Allah gimana bisa sambil Bisa kucing ya? kalau Pak Tidak ya apa-apa. itulah kejadian ini terus yang kedua Usahanya jangan berulang. Allah Tadi kan saya katakan harus membunuh misalnya apa jengkelnya boleh. Yang berbahaya. terus bacaan Jangan sampai itu menghindari hal yang mengganggu, Pak. Membahayakan. Bukan yang mengganggu. Misalnya jenengan lagi sholat, HP-nya bunyi, Pak. Bisa boleh dimatikan. Tetapi APE-nya Arab sholat yo. Siapkan di silent atau coba. Ini balik-balik orang itu luar. lagi misalnya ada ayam titik-titik wah bisa ya maksudnya sholat dulu Allah bus Itu ya nggak boleh, Pak. Nggak boleh, Pak. Yang sering itu Nggak boleh. nyamuk. Ketika satu Oh, gini nyamuk. nging nggak boleh nggak? Itu kan satu kali, Pak. Boleh, Pak. boleh Kan satu kali kan boleh. Kadang-kadang nggak. Batasannya berapa kali? Tiga kali. 3 kali ya? Gerakan yang berturut-turut, 3 kali yang berturut-turut. Tadi mau seperti Mas Niti kan agak gatel gitu ya. Lah gatel itu kan muncul terus. Ya, Berarti kenapa? batasannya 3 kali itu ya? 4 rakaat itu saya gagal terus. Ya, Pak. Ini terus. Ini batal, Pak. Enggak seperti itu, Pak. Tapi kalau ya tadi kan contohkan kan pindah gerakan, kalau pindah gerakan, gini kan. Mensiasati. Tapi sambil tak Dan itu pun kan yang saya gerakan, Pak. Bukan berkali-kali. kalau dekat orang itu diremak itu tidak kata lagi gimana Boleh. remak Kan nggak ada gerakan itu, Pak. Nggak ada gerakan. 4 rakaat itu merasakan gagal terus. Hah? 4 rakaat itu merasakan Ya itu kita bisa sholat ditambah juga. Berarti sehingga sholatnya so jogatan. Mesti tambahin obat diobati. Berarti ada tiba-tiba, Pak. Itu katanya itu setan. Jadi memang urung sholat itu tidak muncul apa-apa loh. betul bisa. Setelah sakit, belarang nang wirungnya ini ono keler. Padahal orang apa-apa nih. Sebelum Allahu Akbar itu ora apa-apa. Terus ono keler berarti kan dadak dipek. Itu lebih ditahan, Pak. Nah, awet isinya dari kesana ditahan. Tapi nek ditanya mengganggu Pak, konsepnya kan jadi Barang. Kemarin urusannya pas Oke. Sholat kelingan. ya itu ya biasanya setelah Akbar terus ono kae kelingan ono itu. Itu manusiawi, Pak. Makanya arahnya ke sholat khusyuk itu. Usul itu.
kepengen menjadi nggak bisa. justru itu hudurul qalb. Soalnya bukan hanya fisik tapi hatinya ikut jalan. Tapi memang harus apa yang dibaca kita tahu. Nah, kalau yang dibaca kita itu salah satu cara yang kita khusyuk. Jadi Fatihah itu ya dari ayat pertama sampai 7 itu ya harus ngerti. Minimal kalau tidak, artinya kita Fatihah, kalau sih mau coba, kalau sih mau coba Quran, mau Fatihah, mau surat surat Al-Kafirun, kita hati kita seperti kayak mau Quran. Minimal, ya harus ngerti artinya. Intinya hatinya ikut hadir. Apalagi surat yang pendek, kulhu lah itu artinya apa? Oh, Fatihah kadang-kadang mesti ngarep, kadang-kadang hilang. Kecil, artinya kecil. Nah, kalau saya mah dengan umat Nabi itu nggak ada yang bisa khusus sholat. Makanya kita itu ada tambahan sholat sunnah, doa itu. Iya. Tidak ada yang utuh. Haji, waktu kita mau pulang kembali ke Indonesia, itu kan kita sholat subuh di Dubai, Pak ya, di Dubai, Pak. Itu kelihatannya ada bacaan kunut. Kunut nazilah. Nah, itu apa itu? Nah, ini ada pertanyaan dari kami, Pak. Juga ada teman kami menanyakan kaitan dengan doa kunut. Kenapa tidak dibaca pada waktu bukan di Dubai, itu di Jeddah. Waktu subuh. Nah, isi dari doa kunut itu apa, Pak? Itu kan doa baik, kenapa ya. Dari Muhammadiyah tidak menggunakan doa? Iya. Pertama, berarti Pak yang pertanyaan juga waktu di Dubai ada sholat doa itu. Di Jeddah. Kita kan kalau haji dulu itu kan sebelum pulang transit di Jeddah 1 malam. Dulu, sekarang udah enggak. Kita itu masih terakhir Tidak tahu waktu kita pulang ke Indonesia. Ya iya, pulang ke Indonesia transit dulu di Jeddah 1 malam, besoknya baru ke bandara. Itu dulu seperti itu. Memang seperti itu dulu. Sekarang sudah tidak. Sekarang langsung Medina, langsung bandara, Mekah langsung bandara. Nah, itu orang sana kok? Itu betul saya ngalami. Ketika kita di Medina, kan belum itu kunut nazilah. Saya mendengarkan. Nazilah itu waktu itu kunutnya tentang Palestina. Jadi waktu itu ada apa namanya, pembantan Palestina besar-besaran di masjid. Ingat itu Pak, kunut nazilah. Nazilah itu bukannya subuh, Pak, tapi maghrib juga, isya juga. Ya, betul kan? Tidak khusus. Iya, tidak khusus subuh. Nah, sekarang penjelasan kaitan kunut subuh, Pak. Isi dari doa. Oh iya, baik. Baik bagi siapa? Kalau kita mengatakan baik itu dalam urusan ibadah harus baik menurut Rasulullah, bukan baik menurut diri kita. Nah, tadi sudah saya jelaskan, ibadah yang baik adalah ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Sebaik apapun menurut Anda, kalau tidak sesuai dengan Rasulullah itu dianggap tidak baik menurut agama. Itu ada hadisnya, tapi hadisnya dipertentangkan. Yang Al-Muhajir bin Hidayat pertama ya, itu hadisnya dari Hasan, yang menerangkan Hasan cucu Rasulullah, yang disebutkan waktu itu Hasan masih kecil. Yang kedua, itu sebenarnya bukan kunut subuh, Pak, kunut witir. Tapi hadisnya menurut tarjih, hadisnya lemah, sehingga Muhammad tidak mengamalkan. Jadi itu alasan kenapa Muhammad tidak, karena hadisnya menurut Muhammad hadisnya lemah. Jadi walaupun isinya sebaik apapun, kalau hadisnya lemah, itu kita tidak gunakan. Itu HPT. Iya. Oke, jawabannya untuk Pak Jigus, Pak, saya menanyakan, Pak, kaitan dengan gatel itu, Pak, kenapa kok seringnya kok
kok kalau malam hari gitu kan kalau dia kok aman-aman itu gimana? Bisa kelalen. Kalau malam lebih-lebih itu Lama kok darahnya kotor. sudah tak bersihkan berbagai kita makan Untuk sakit begini, itu dong. Ini ya. Ada ini misalnya ya, gatal pada maaf itu anus, itu yang karena cacing cacing ya, cacing kronik. satu kecil dulu Pak. Ya, itu kenapa malam karena proses gatalnya itu saat cacing itu turun ke anus dari atas ke bawah, kemudian di sini bertelur. Nah, bertelurnya itu ngorek-ngorek untuk di situ, sehingga di situ menjadi gatal. Itu nih, Cacing. itu karena cacing. Tapi kalau misalnya penyebabnya bukan organisme ya atau alergi, itu terkait sama konsentrasi. Pada aktivitas siang hari kita itu terfokus pada kegiatan itu, tidak ngerasain, sehingga ketika misalnya kita itu istirahat betul, free gitu, sesuatu yang sedikit itu bisa muncul ke sana. Jadi yang terkait sama ritme gatal itu utamanya itu karena kuman Pak, kuman. Misalnya tadi yang oxiuris cervicularis tadi, yang cacing kronik tadi. Ada juga gatal yang scabies. Itu juga Scabies itu apa? scabies itu gede. Itu juga malam dari. Terus kalau alergi, misalnya makan udang, terus makan yang lain, biasa makan itu aja. Makannya malam ya bisa kambuhnya malam. Kalau makannya pagi ya kambuhnya pagi. Tergantung pada konsep kejadian. Dan kosong. Ya jadi ke situ. Kalau herpes, Itu udah gatel, nyeri. ya. Nah, kenapa gatel, kenapa nyeri? Ini harus dibedakan. Kalau konsep gatel itu yang kena bukan saraf, tapi otot sama kulit. Kalau yang herpes ini, yang kena adalah saraf namanya komo anterior di depan itu. Sehingga herpes itu nyabruk sesuai dengan dermatum, sesuai dengan ininya, sarapannya. Kita ini Mingguan. 1 hari lah. Set, cepet. Ya. Itu nyeri, dari nyerinya itu dari Bukan gatal tapi nyeri. iya, nyerinya itu tidak tergantung sama konsep. Soal pagi hari, malam hari, ya saat itu nyeri ya nyeri aja. Ada gatal-gatal tertentu yang nyerinya itu tidak apa, gatalnya itu tidak berpengaruh sama sama cuaca. Nah ini batu di sini itu ini batu alergi. Jadi saya itu asal sholat Allahu Akbar gini tuh konsentrasi maksudnya Fatihah awal. Ketika itu batunya langsung kambuh di sini. Iya. Saya memahaminya bagi saya tak nih. Berarti Pak Jigo jangan baca surat Ada bagus. Jadi tidak ada hubungannya Pak ini. Ada hubungannya tadi yang saya jelaskan malam tadi itu khusus rabies, cacing kronik, oxiuris cervicularis. Dan lain-lain. Itu pengaruh psikologis juga. Ya itu karena tidak ada kegiatan lain sehingga ini kosong. Keluhan ini ya Bang. Kosong. Dan ini ada semut kecil di sini merambat juga masalah kok. Bener, ada kosong kan? Cili Pak kan bisa kan kosong. Bisa sholat terus. Nah itu karena tidak ada kegiatan lain terus ketahuan. Tapi yang ini mau saya katakan ya, antara tubuh kemudian organ sama makan itu inherent. Jadi waktu bayi itu kan dia tidak punya gigi, maka dia itu tidak boleh makan nasi, cukup asi saja.
selang beberapa waktu dia punya gigi, tapi bukan untuk nasi, tapi masih untuk gigi. Begitu untuk orang tua yang tadinya punya gigi terus giginya itu katakan nambel gitu. Manusia itu giginya itu gigi seri itu hampir semua, kecuali ada 4 kan gigi taring ya, di atas 2, di bawah 2. Nah, kalau gigi taring itu untuk merubah-robek daging ya. Iya. Macan, terus singa, kucing, itu kan daging. Terus kalau sapi, semua gigi seri kan? Iya. Makanannya apa? Rumput. Usus sapi itu mirip sama usus manusia. Itulah maka sebetulnya sebaiknya itu kita itu banyak makan sayur-sayuran. Lah kok makan daging? Ya boleh, ini ada 4. Omnivora. Loh ini kalau kita belajar anatomi dan fungsi, ini lagi dirubah 4 R 5 sempurna itu dirubah. Itu kan sudah tahun 64 dulu. Sekarang dirubah. Jadi makan utama itu bukan nasi, tapi sayur-sayuran. Apa? Ini dagingnya tekannya tegal. Satu generasi. Nanti kalau sudah tebal tidak boleh ngotot aja. Itu boleh karena kita punya 4 ini teman. Ya kilo-kilo kalau lah. Bukan begini, mestinya kan tadi kan gigi sudah pada copot, mestinya makannya ya halus-halus. Harus mengganti pola makan. Kalau saya yang diganti bukan pola makan, tapi giginya yang diganti. Itu juga di kurang ususnya. Kurang usus ada orang tua itu. Di usus itu kan luar biasa. Jadi kalau misalnya ini peniti atau kalau masuk ke sini ke dalam perut, itu nggak mungkin dia malang, tapi gini, duduk ini. Nah itu yang mengerjakan itu namanya rugi-rugi atau suatu jonjot-jonjot atau suatu fili-fili atau rambut-rambut. Sing noto itu luar biasa. Yang noto supaya ada. Si noto Allah, Pak. Itu yang dikatakan Robbana makhluk hadza fadila subhanaka wa inna. Jadi tertata rapi. Nah pada orang tua ini fili-fili atau rambut-rambut itu sudah terbuka atau rontok, sehingga nilai untuk kemampuan cerna juga sudah berubah. Kalau mau dipaksakan ya saya ini dulu tuh kalau pedas itu luar biasa. Sekarang kena sambal sedikit sudah pengaruh. Karena di sini sudah berubah. Itu aja yang saya bilang itu jadi. Nah kalau untuk telan kok sulit itu gimana? Kurang lembut Pak. Jarak susu nanti kosong. Masih biasa. Anda kok tunjuknya secara landep. Mana untuk pasangan-pasangan juga jam 3 nggak bisa tajam. Jadi ya itu kita bilang tadi Allahu Akbar itu keesaan Allah itu sangat luar biasa. Jadi kalau yang tadi yang ngatur ini bisa duduk kemudian tidak malang bisa. Itu namanya sistem saraf otonom. Jadi itu tidak diperintah sama otak. Jadi dia autoregulasi. Nah, siapa yang menggerakkan ini? Allah ya, Itu jadi tersistem. Iya. Nah pernah saya itu detak jantung itu 44. Itu bahaya. Tensinya bisa ngetel 70. Dikirim ke ICU supaya menjadi detak jantung 60. Itu dipasang ring Pak. Bukan ring, pacemaker, pacu. Dipasang pacu. Pacu itu gunanya untuk meningkatkan detak jantung menjadi 60. Nah selama ini kan gratis 50, 80 gratis tidak pakai itu 60 juta pasang itu. Nah kemudian ini alhamdulillah banyak Pak Febri dan kawan-kawan itu
Hari Rabu sama pagi kok petanya udah normal. Dan jadi lah dilepas ya oke saya orang nganggo pas makan. Itulah maka kita ini tidak ada kata lain Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah. Luar biasa, makin kita ini makin tidak ada apa-apanya. Begini dipasang terus kan kita ngomong bandara ini. Iya. Langsung suruh pulang nih. Pasang ring. Ngerti ini bom. Dan itu nggak sehat. Jadi nanti ada 2 detak itu. Satu detak yang dikelola oleh iya, jantung, satu detak yang dikelola oleh alat itu. Nah itu tidak bagus, bisa nanti saling ini sehingga darahnya itu kocak. Akibatnya bisa terjadi jendela. Itulah yang berbahaya. Pokoknya kalau tidak disolusi ya tidak bagus lah. Inilah kita bersyukur terima kali ya insya Allah. Ini yang namanya kita membaca ayat kauniyah. Ayat kauniyah ini kan ada ayat-ayat yang ada ayat Allah, ayat kebesaran karunia ada di lingkungan kita. Makanya ayat yang pertama turun itu kan bukan membaca tulisan, Pak. Iqra. Iya. Iqra, bacalah. Kata Rasulullah, "Ma'ana biqari." Saya nggak bisa membaca. Mulai Jibril julang, Iqra sampai 3 kali. Terus saya tidak membaca, ya benar kamu orang tahu. Baru ketiganya malaikat mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan menyebut nama Allah. Bahwa Allah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ini yang kita dibaca apa? Tentang penciptaan manusia. Ini membaca ayat kauniyah. Dibilang orang bawa tulisan. Nah, jadi itulah pentingnya kita membaca. Makanya Allah mengatakan kan, Allah itu memasang ayat kauniyah di seluruh penjuru, bahkan pada tubuhmu itu tadi. Di tubuh itu banyak ayat-ayat kauniyah yang harus bisa kita pelajari. Dan dengan itu mestinya kita meningkatkan keimanan dan syukur. Jelas Pak, kalau kita bergabung masalah gigi ya saya minta ampun. Gigi 1 itu minta ampun.